Bro, gua gagal bayar di pinjaman online selama 2 tahun. Itu data gua nggak backlist data, dan setelah gua cek di Slick.ojk ternyata utang gua lunas, bro. Kok bisa sih utang gua lunas dalam pinjaman online legal atau operator ini? Itu utang gua semuanya lunas dan tidak masuk Slick.ojk ataupun backlist data. Nah, di sini bagi teman-teman yang ingin mau tahu Slick.ojk gua dan berapa jumlah nominal yang gua sudah gagal bayar di pinjaman online dan beberapa aplikasi pinjaman online yang sudah gua telat bayar ataupun yang sudah gua gagal bayar, itu berapa aplikasi dan berapa jumlah nominalnya. Nah, di sini juga banyak teman-teman dari subscriber dari grup ataupun dari pengikut dari Mediatus Pinjol, mereka sering banget menanyakan, "Abang gagal bayar di pinjol apa? Abang jumlah nominal yang digagal bayar ada berapa?" Ini sering banget ditanyakan oleh para pengikut dari Mediatus Pinjol. Dan di sini gua sudah ngeprint Slick.ojk itu ada sekitar 57 lembar Slick.ojk gua. Dan nanti gua akan publik ya apa saja pinjaman online yang sudah gua gagal bayar, telat bayar, dan apakah data gua ada yang blacklist hitam atau sudah masuk O5, apa saja nantinya. Nah, jadi bagi teman-teman di sini yang ingin mau tahu isi Slick.ojk gua mengenai gua gagal bayar di pinjaman online, nanti kalian bisa lihat di video ini ya, bro. Jadi bagi teman-teman nih yang ingin mau tahu Slick.ojk gua sebagai admin terus pinjol, silahkan tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelum gua ingin melanjutkan ke dalam videonya, di sini bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, bro, untuk mendukung dan mensupport channel ini agar cepat berkembang. Karena di dalam channel ini gue selalu memberikan informasi yang terupdate, yang terbaru mengenai gagal bayar pinjaman online, solusi galbay, dan lain-lainnya. Pokoknya masalah-masalah tentang pinjol itu selalu gue bahas di dalam channel YouTube ini. Nah, dan bagi teman-teman juga di sini, ya, apabila teman-teman yang menyukai konten dari Terus Pinjol ini, silakan saja itu ya diklik tombol like-nya. Dan apabila teman-teman yang tidak mau ketinggalan info terupdate dari Mediatus Pinjol, silakan klik tanda loncengnya di bawah ini, bro. Jadi ketika gua upload kalian langsung tahu, karena nantinya akan dapat notifikasinya. Dan teman-teman juga di sini yang ingin mau bergabung join di dalam grup Telegram gua secara gratis, silakan saja langsung join aja, bro. Untuk link grupnya ada di dalam deskripsi. Jadi kalian tinggal klik saja langsung masuk ke dalam grup gua. Oke, nggak lama-lama, langsung saja gue masuk ke dalam videonya. Sebelum gue melanjutkan dalam videonya, di sini gue hanya ingin mau tahu memberikan ucapan rasa terima kasih gue kepada pengikut Mediatus Pinjol ataupun dia dari salah satu anggota grup Telegram gue. Dia memberikan sebuah hadiah kepada gue ya sebagai admin dari Terus Pinjol. Dia itu memberikan sebuah kopi, bro, memberikan dua kopi, dan ini ada dua, bro. Ini ada dua ya. Hari ini ada salah satu fans ataupun dari pengikut Mediatus Pinjol, dia memberikan sebuah hadiah kopi agar katanya kalau admin kalau konten memberikan informasi itu bisa ya biar lebih semangat lagi katanya. Jadi dia memberikan kopi, dan ini kopi ini dari Bandung, bro. Nah, di video ini gue bukan untuk mempromosikan barang-barang ini, tapi ya gue menunjukkan kepada temen bahwa ada orang yang peduli, ada orang yang benar-benar ingin ngebantu dan support dengan cara mereka memberikan seperti ini. Dan buat teman-teman yang sudah memberikan ini ya, sebuah kopi, ada 2 bungkus ya dari Bandung ini, gue ucapkan terima kasih. Dan ini kopinya juga gue sudah minum ya. Jadi kopinya enak banget, bro, sumpah kopinya enak banget, dan makasih banget ya. Oke, itu gue baru perkenalkan kepada teman-teman bahwa gue dapat kiriman paket kopi dari Bandung ya, bro, dari salah satu fans gue ini loh, mantap. Oke, gue langsung saja masuk ke dalam videonya ya, bro. Nah, gue banyak sekali komentar itu dalam YouTube gue dan di TikTok gue, di snack video gue, di dalam grup Telegram gue, itu banyak sekali menanyakan, "Abang gagal pinjol di mana? Abang jumlah nominal yang digagal bayar ada berapa?" Itu banyak banget, bro. Nah, gue membuatkan konten Terus Pinjol itu gue memiliki pengalaman pribadi gue gagal bayar. Sampai gue di sini memberikan buktinya bahwa gue memang memiliki gagal bayar pinjaman online itu banyak sekali, dan jumlah nominal juga cukup besar, bro. Walaupun tidak 100 juta, tapi cukup besar juga menurut gue. Nah, di sini gue baru saja ngeprint Slick.ojk gue. Jadi bagi teman-teman yang ingin mau tahu, tonton video ini sampai selesai. Jangan di skip-skip, bro.
perhatikan ini baik-baik agar kalian tuh nggak nanya-nanya lagi, agar kalian tuh setelah menonton paham, mengerti, dan langsung mempraktekannya, langsung berani galbay gitu. Ini cara gua gagal bayar pinjol itu dengan cara yang aman-aman saja. Nah, sebelum gua menampilkan sebuah risiko jika gua di sini, gua memberitahu kepada teman-teman. Yang pertama, gua memiliki gagal bayar pinjaman online. Yang pertama itu dari Kredit Pintar. Satu dari Kredit Pintar, yang kedua dari Kredivo. Ya, yang kedua ini dari Kredivo, yang ketiga ini dari Akulaku. Ya, Akulaku ini gue masuknya dari dana cicil. Kalau Kredivo ini dari payletternya. Waktu itu gue ngambil handphone menggunakan dana dari Kredivo. Ya, Kredivo menggunakan payletter, Akulaku menggunakan dana cicil. Ya, jadi gue minjem sama si Akulaku. Yang ini, yang ketiga ini dari Kredit Pintar. Yang seterusnya gue juga ada gagal bayar itu di pinjaman online Kredito. Di Kredito gue juga gagal bayar di pinjaman online sana Kredito. Nah, yang selanjutnya itu gue di modal nasional. Di modal nasional itu gue gagal bayar juga. Nah, berapakah jumlah nominal yang gue gagal bayar? Nah, di sini gue akan memberitahukan dulu kepada teman-teman. Yang pertama, gue di Kredit Pintar itu jumlah nominalnya itu sebesar 8 juta rupiah. Namun pada waktu itu gue sudah melakukan pembayaran dan akhirnya gue nggak sanggup membayar dan akhirnya gue stuck di tengah jalan. Dan akhirnya itu sisa tunggakan gue di Kredit Pintar sebesar 3,5 juta rupiah. Nah, sampai saat ini itu terakhir ya di bulan tahun 2022 Januari ataupun Juli ya, itu gue dapatkan telepon dari DC-nya, dari DC Kredit Pintar bahwa tagihan gue tuh udah gede banget loh, sudah sampai 6 jutaan. Dari 3,5 sampai 6 juta. Wah, gede banget karena bunganya ya. Nah, selanjutnya gue gagal bayar itu di Akulaku. Akulaku ini gue nominalnya nggak kecil, nggak gede loh bro, kecil bro. Ya sekitar ada 1,2. Ya, ada 1,2 juta. Ya, seingat gue dulu di Akulaku itu gue 1,2 juta rupiah itu gue pinjem di dana cicil yang pendananya itu melalui Bank Neo. Jadi kalau kita pinjam di Bank Neo itu nanti yang akan memberikan pinjaman kita yaitu dari Bank Neo. Nah, yang selanjutnya dari Kredivo. Dari Kredivo ini gue langsung menggunakan payletter. Gue ngambil handphone yang bayar dari Kredivo-nya itu. Nah, yang selanjutnya dari Kredito ini gue ya ingat gue gagal bayar di Kredito. Jangan sampai salah paham. Kredito dan Kredivo ini berbeda. Jadi gue gagal bayar di Kredivo pinjaman online ini sebesar ada, seingat gue dulu 8 juta ya. Ada 8 juta juga di sana, tapi gue gagal bayar. Gue gagal bayar sepenuhnya, gue gak bayar sama sekali itu dari Kredito. Nah, yang selanjutnya itu gue dari modal nasional. Gue gagal bayar di pinjaman online di modal nasional itu yang jumlah tagihan gue itu sebesar 800.000. Kalau untuk pokoknya itu 800.000. Namun kalau untuk sekarang ini mungkin udah 1,5 ataupun 1,2 ya, karena udah termasuk bunga dan dendanya. Itu yang gue inget-inget aja. Nah, yang selanjutnya gue juga ada gagal bayar di KTA Bank Permata dan juga kartu kredit. Berapakah jumlah semuanya yang gue gagal bayar di pinjaman online? Wait, kalian simak video ini sampai selesai agar kalian tuh tahu berapa jumlah nominalnya. Nah, itu adalah beberapa aplikasi pinjaman online legal yang gue ajukan di dalam data diri gue. Dari payletter juga ada, dan dari pinjol ilegal juga gue sudah ada. Waktu itu gue gagal bayar di pinjol ilegal cuma ada 2 aplikasi, yaitu dari kotak uang, kalau nggak salah kotak teman apa kotak uang gitu ya. Gue lupa ya, karena udah lama banget bro. Itu ada 2,5 tahun lah kalau sama ini lah ya. Gue hitung itu ada 2,5 tahun gitu. Mungkin kalau ketemunya Desember udah 3 tahun ya. Nah, di kotak uang gue gagal bayar pinjol ilegal itu cuman kecil bro, cuman 800.000. Sama teman uang sama 800.000. Jadi teman uang ini 800.000, kotak uang ini 800.000 ya. Jadi pinjol ilegal yang gua gagal bayar itu ada 2 aplikasi saja. Memang dikit bro gua gagal bayar, karena gua nggak kayak orang-orang memburu aplikasi, kagak. Karena kan pada waktu itu memang karena kebutuhan yang mendesak saja, bukan karena untuk ya ngerampok uang pinjol, tidak. Gua nggak seperti itu. Nah, di sini gue akan langsung saja menampilkan slik OJK gue juga agak sedikit kaget ya,
setelah gua ngeprint Slik OJK, ternyata pinjaman gua di pinjol ini bersih semua, statusnya lancar, nggak ada yang blacklist bro, nggak ada yang blacklist. Kenapa bisa seperti itu ya? Nanti kalian bisa perhatikan sini, nanti kan gue coba jelaskan. Ya, di sini coba kalian perhatikan tangkap layar di kiri ataupun di kanan. Niatnya nih gue mau buatkan video ya, screen layar video. Cuman gue nggak bisa ngedit untuk masalah datanya nih, karena di Slik OJK ini ada data pribadi gue. Jadi gue mau sensor gue nggak bisa, karena gue nggak ngerti masalah ngedit ya. Jadi gue screenshot saja, nanti gue tampilkan gambarnya saja agar aku tahu dan mengerti. Ini demi Allah nih Slik OJK gue ya. Ini demi Allah Slik OJK gue, dan ini bukan punya orang. Ini real punya gue. Ini real punya gue. Sebelumnya gue sudah menyampaikan kepada teman-teman bahwa nanti akan gue tampilkan Slik OJK gue dalam channel YouTube ini. Di kesempatan ini gue akan tampilkan. Oke, gue akan pertunjukkan kepada teman-teman. Di sini kalian bisa perhatikan. Ya, dari IDEP Informasi Debitur, Sistem Layanan Informasi Keuangan ya. Di sini ada logo OJK dan tulisannya rahasia. Dan kita beralih fokus ke paling bawah itu yang tulisan merah ya. Di sini gua ketandai ya merah. Ini ada nama sama ada nomor identitas, artinya nik KTP kita ya. NPWP nggak ada, dan situ ada tanggal lahir juga kagak ada. Wah, kagak ada semua nih. NPWP gue nggak ada, nama nggak ada loh. Kok bisa kayak gitu ya? Gue juga nggak ngerti deh. NPWP nggak ada, nama nggak ada, tempat tanggal lahir juga nggak ada, jenis kelamin juga nggak ada, tanggal lahir juga nggak ada. Nah, kita beralih lagi ke sebelah kanan itu. Nah, sebelah kanan itu ada namanya kode pengguna, yang ini kalian bisa perhatikan. Dan juga di sini kalian lihat tanggal permintaan gua narik Slik OJK-nya itu tanggal 5 bulan Agustus tahun 2023. Terakhir posisi data terakhirnya yaitu pada tanggal 4 bulan Agustus tahun 2023. Itu jelas ya, ini baru banget bro, baru banget gua tarik ya bro di bulan Agustus. Nah, selanjutnya kita beralih ke bawah. Ya, sebenarnya kalau gue jelasin ini agak panjang bro. Jadi buat teman-teman ya agar paham dan mengerti, dan agar kalian mau tahu kenapa data gue bisa bersih, ini kalian benar-benar tonton lah sampai selesai ya, jangan setengah-setengah lah ya. Di sini kalian bisa perhatikan nama gue blur ya, ini KTP gue blur ya. Di sini ada kolom-kolomnya ya. Di sini mungkin di sini gua nggak terlalu banyak menjelaskan, tapi di sini gua hanya memberikan informasi kepada teman-teman bahwa data gua yang di sini ada yang salah. Yang pertama yang salah itu ya, pertama di bagian pekerjaan. Pekerjaan gua bukan engineering, salah ini bukan engineering, ini bukan pekerjaan gua. Yang kedua dari PT tempat gue kerja, ini bukan PT tempat gue kerja. Jadi sengaja sih gue tampilkan ya, ini bukan tempat gue kerja. Kenapa nama PT kerjaan gue kok namanya PT Tritunggal, bukan? Nah itu, jadi pada posisi pekerjaan ini bukan pekerjaan gue, tempat kerja gue ini bukan tempat kerja gue. Ya, kita beri lagi, ini banyak yang salah bro sebenarnya. Nah, di sini juga ada PT Mikro Cam Indonesia, ini bukan perusahaan gue loh. Ya, dan pekerjaan gue adalah konsultan analis. Wih, keren banget ya, konsultan atau analis gitu, keren juga ya. Ini lo aneh loh ya. Jadi data isi kerjaan gue ini bukan asli punya gue, Pokoknya dari tempat gue kerja itu bukan tempat kerjaan gue, bidang pekerjaan gue bukan bidang pekerjaan gue sendiri, dan juga ada alamat yang bukan alamat real punya gue sendiri. Nanti kan gue tunjukkan ya bro. Nah di sini mungkin di sini akan gue singkat ya, karena banyak banget bro, ada 57 lembar. Nah di sini untuk pelapornya itu dari PT Commerce Finance ya, ini biasanya dari Kredivo nih ya. Kalau kayak gini biasanya dari Kredivo ya. PT Commerce Finance itu pelapor tertanggal itu 6 bulan Maret 2023. Wih, masih baru banget ya. Nah, pelapornya yang kedua dari PT Bank BTN Tbk, yaitu di tanggal 19 bulan Mei 2020. Berada lagi ke bawah, ya kita bisa perhatikan pelapornya dari PT Bank Neo Commerce Tbk di tanggalnya 08 Juli 2003. Wih, masih baru banget jadi ya. Berarti ini PT Bank Neo di bulan Juli tahun 2023 ini just yang update data gua dimasukkan ke dalam Slik OJK. Wih, ngeri juga ya.
Nah, seterusnya sini dari PT Bank Sari Sari HE Indonesia ya. Kita di sini fokus sini gue skip aja ya karena terlalu banyak banget ini ya. Banyak banget sini. Pokoknya di bagian urut pertama ini banyak yang salah bro data gue. Data gue yang salah yang pertama dari tempat alamat gue tinggal. Ini ada yang paling terakhir ya. Di situ kalian bisa lihat bahwa ada alamat tempat gua tinggal ini bukan sesuai dengan alamat yang gua tinggal saat ini dan juga bukan tidak sesuai dengan KTP juga ya. Dan kita beralih lagi ke bawah ya. Ya, kita ini banyak banget bro sebenarnya bro kalau yang ini ya. Balik lagi ke bawah. Nah, di sini langsung aja kita masuk ke dalam skor dari kredit gua. Ya, ini banyak banget loh bro sumpah dah. Tapi gue cukup jelasin aja ya. Gue jelasin kalian simak ya. Di sini kredit pembiayaan pelapor yaitu dari PT Akulaku Finance Indonesia. Bagi gua 0. Ini kolom-kolom seliknya skor kredit gua kosong semua, status lancar, jumlah tagihan 172. Oke, ini yang pertama. Statusnya lunas, ya kondisi lunas. Ya, yang kedua ini dari PT Akulaku Finance Indonesia lagi. Statusnya lancar. Ini yang kedua. Ya, ini bersih semua bro. Ini bersih semua nih gue skip. Akulaku lagi. Ini bersih juga. Akulaku lagi. Ini bersih. Ya. Terus selanjutnya dari PT Bank BTN. Nah, ini pelapornya dari PT Bank BTPN Tbk. Ya. Itu tanggal di update-nya 11 April 2019. Jumlah total tagihan gua 2.451. Ya, status lancar, nggak ada yang bolong-bolong, status lunas. Ya, dan selanjutnya dari sini dari pelapor dari PT Bank KEB Hana Indonesia. Sama, jumlah tunggakan gue itu 1.200.000. Di skor kredit gue ini 0 semua, kosong ya. Artinya lunas semua nih, lunas dan bersih ya. Ini termasuk bersih. Dan selanjutnya dari PT Akulaku Finance Indonesia sama bersih lancar jumlah tagihan Rp57.000. Nah selanjutnya lagi dari PT Akulaku, ini juga dari Akulaku lagi sama statusnya bersih ya, bersih juga nih dari PT Akulaku Indonesia sama bersih lagi jumlah tagihan gua Rp144.000 bersih ya, statusnya lunas juga. Dan selanjutnya kita beralih ke bawah lagi, ini dari pelapor dari PT Akulaku lagi sama lancar, ini dari Akulaku semua nih ya. Statusnya dari Akulaku gue lancar semua bro, lancar semua ya. Akulaku gue lancar ya, coba kita skip ke bawah lagi. Akulaku juga lancar ya. Dan seterusnya kita masuk ke bagian pelapornya lagi nih yang berikutnya. Akulaku skor kredit gua dari 21 dari tahun 2021 sampai 2022 Juli ya, karena mereka diupdate-nya di bulan September 2019. Ini bersih bro, lancar, lunas, dan total tagihan itu 6 juta. Wow, ya lunas. Dah, ini lunas semua ya, gue skip. Nah, ini dari PT Bank BTPN. Jumlah tagihan itu 1.200.000. Statusnya lancar juga ya, dan kondisinya lunas. Wih, mantap. Lunas semua bro, cuman di sini kalian perhatikan lagi banyak data yang akan gue tampilkan. Akulaku juga lunas. Nah, di sini ada yang namanya PT Bank Sahabat Sampurna DHPT. Nah, ini gue memiliki tunggakan itu sebesar 1.200.000. Tapi statusnya gue lunas gitu. Padahal gue banyak gagal bayar gue loh di pinjol legal ya. Nah, di sini juga ada dari PT Bank Permata. Jumlah tagihannya itu 1.500.000 dan itu bersih. Status kredit gua ya, sama ini juga dari PT Akulaku juga sama bersih. Nah, Akulaku sama Permata ini bersih. Nah, di sini gua dari Home Credit, gua dari pelapor dari PT Home Credit. Pernah gua mengajukan di PT Home Credit, gua pernah, tapi gua nggak gagal bayar ya. Di Home Credit gua nggak gagal bayar. Ini statusnya lunas, ini sebesar 2.299.000. Ini lunas. Yang selanjutnya dari sini dari PT Akulaku juga sama lunas juga. Akulaku banyak nih ya bro. Ya, kalian bisa perhatikan aja nih bro. Dan selanjutnya kita beralih ke PT Bank Permata di update tanggal 11 bulan Juni 2022. Statusnya lancar dan lunas, jumlah tagihannya cuma 100.000. 100.000 dari mana itu ya? Dan lanjut lagi dari PT Akulaku Finance.
Duh, lucu baca Sri Kojeka gue nih, nggak jelas Sri Kojeka gue ya begini semua ya. Oke, ini paling banyakin dari aku loh ya bro kreditnya ya. Nah, oke, gue akan coba scroll ke bawah dulu ya. Ini tuh banyak banget nih bro, ada 57 lembar ya. Banyak banget nih bro. Cuman nanti gue akan ambil poin pentingnya. Cuman kalian sih tonton sampai selesai karena nanti akan ada poin pentingnya di paling bawah ini ya. Nah, di sini ada poin penting juga nih. Di sini ya kalian bisa lihat dan perhatikan yang baik-baik. Di sini PT Bank Permata. Nah, kalian bisa lihat di pojok di posisi tengah itu ada tulisannya namanya baki debit. Itu baki debit adalah sisa utang. Sisa utang gue itu ada 8.300.000 sekian. Dan tanggal update-nya itu 10 Juli 2023. Nah, kalian bisa lihat juga itu dari bulan Agustus sampai dari bulan Agustus 2021 sampai dengan Juli 2023. Kalian bisa perhatikan call 1 dari bulan Agustus sampai dengan Januari 2022 itu gua call 1, artinya lancar ya. Yang seterusnya dari ya Februari 2022 sampai dengan ya itu April itu masuknya call 2, artinya DVK dalam praktek khusus. Dikarenakan gua gagal bayar ataupun tidak bayar di selama 2 tahun nih ya, kalau nggak salah nih ya 2 tahun ini. Setelah ada 2 tahunan ini, apa setahun ini ya. Nah, gua mulai macet itu di Permata Bank itu di bulan Agustus 2022. Itu udah masuk call 5. Ya, call 5 itu udah macet, bro. Ya, call 5 ini macet ini. Dari Agustus sampai dengan Juni 2023 itu call 5. Dan di situ kan ada terakhir itu ada 206. Itu artinya gue sudah memiliki keterlambatan itu udah 206 hari di sini ya, 206 hari ini gue ya. 206 hari gue. Aduh, banyak juga ya gue gagal bayar ya. Sudah lama juga gue gagal bayar di Bank Permata ini. Nanti kan gue jelaskan di Bank Permata ini ya, gue gagal bayar sampai macet kredit gue ya. Itu jumlah awal platform gue itu adalah sebesar 20.600.000. Nah, sisanya utangnya itu yang perlu gue bayar itu ada 8 juta ya. Itu kalian bisa perhatikan ya. Di sini gue nggak banyak jelasin bahwa di Permata Bank gue blacklist. Artinya gue sudah kredit macet di Bank Permata. Tapi di pinjol-pinjol lain gue lancar bro. Ini gue di Bank Permata ini bukan pinjol bro, tapi KTA Bank Permata, KTA ya. Ini gue macet ya. Nah, selanjutnya kalian bisa perhatikan aku ini gue lancar nih aman. Ya, kalian bisa perhatikan. Gue akan ambil poin pentingnya saja di sini ya. Ini dari Bank Neo ya. Bank Neo gue statusnya lancar ya. Bank Neo gue lancar bro. Bank Neo gue lancar bro. Dan selanjutnya sini kita langsung masuk ke PT Bank BTPN ya, pelapornya ya. Sama lancar. Jumlah tagihannya itu 1.200.000. Statusnya lunas, mantap jiwa ya bro. Dan selanjutnya sini dari pelapor yang aku laku juga paling banyak dari aku laku ya. Gue nih yang aku laku gue skip aja ya. Yang home credit gue skip aja. Tadi gue udah bahas juga bahwa gue memiliki keterlambatan, bukan keterlambatan, bahwa gue pernah minjem di aku laku itu untuk beli handphone. Jadi gue menggunakan home credit itu sebesar 3 juta ya. Jumlah nominal yang akan gue pinjam itu di home credit itu sebesar 3 juta, tapi lunas bro ya, memang karena gue bayar pada waktu itu ya. Nah, di sini gue juga ada dari PT Bank Permata lagi. Gue macet ini gue bro. Di Bank Permata ini gue macet lagi bro. Sebenarnya belum sampai macet bro. Macet ini statusnya gue. Gue memiliki sisa tunggakan itu di Bank Permata itu 4.388.000. Tanggal di update-nya itu di bulan Juli tanggal 10 2023. Kalian bisa perhatikan di sini skornya itu ya. Itu macet bro. Skor kredit gue tuh macet ya di sini ya. Di Bank Permata ya, dan dengan jumlah nominal 3.500.000 ya. Nah, di sini gue akan jelasin bahwa gue memiliki macet kredit di Bank Permata pada nominal 3.500.000 ini ya, bukan KTA Bank Permata, namun ini adalah dari kartu kredit
Jadi gue memiliki tunggakan di kartu kredit itu di Bank Permata jumlahnya 3.500.000. Dia benar ini. Ya, tapi gue dikarenakan nggak bayar-bayar di kartu kredit Bank Permata, akhirnya macet bro. Itu macet. Jadi ada dua yang macet, di KTA Bank Permata macet, kartu kredit Bank Permata macet juga. Nah, oke, kita lanjut lagi ke bawahnya lagi, ya. Kita lanjut ke bawah. Dan di sini udah habis ya bro, sudah habis, sudah nggak ada lagi ya, sudah selesai, ya. Udah selesai. Nah, di sini gue akan coba jelaskan kepada teman-teman kenapa sih data gue di Slick OJK itu bersih. Ya, padahal gue memiliki gagal bayar bro. Demi Allah, gue memiliki gagal bayar itu di Kredit Pintar, ya, Kredivo, dengan jumlah nominal pada waktu itu 2.500.000 atau 3.500.000 gitu ya, gue lupa ya. Padahal tuh gue ngambil handphone. Gue dulu waktu di gagal bayar di Kredivo, gue ngambil handphone ini bro, Oppo. Gue ngambil handphone Oppo ini pakai Kredivo, namun gue gagal bayar. Ya, jadi di Kredit Pintar gue gagal bayar itu sebesar jumlah nominalnya itu 8 juta. Nah, yang kedua, gue dari Kredit Pintar 8 juta, yang dari Kredivo itu sekitar 3 juta lah ya, seingat gue itu lama banget bro, 3 jutaan itu gue gagal bayar di sana. Gue ngebayar bro di Kredivo. Yang selanjutnya dari aku laku ini sama gue gagal bayar, namun gue gagal bayar itu pada Dana Cicil. Dana Cicil ini memberikan pinjaman gue dari Bank Neo, ya. Dana ini diberikan langsung oleh Bank Neo. Yang selanjutnya dari Kredito. Ternyata Kredito ini nggak masuk Slick OJK ya bro. Kredito ini nggak masuk Slick OJK, kacau ya. Nah, terus lanjut lagi ya bro. Gue gagal bayar juga di Modal Nasional. Di Modal Nasional gue juga gagal bayar itu sebesar 800.000. Namun di sini kalian bisa perhatikan, ini Slick OJK yang paling terakhir ya. Di situ ada yang namanya standar yang pelapornya, standar charter ya, standar charter itu dari bank asing ini ya, ini dari bank asing yang membackliskan data gua dengan jumlah nominal 800.000. 800.000 gua gagal bayar di Modal Nasional, data gua di backlist bro. Tapi ini gua nggak tahu nih, ini benar dari Modal Nasional atau bukan, karena dengan jumlah nominal 800.000 itu cuma ada di Modal Nasional. Kalau di Dana Cicil itu sekitar ada 1 juta atau 1.200.000 lah segitu. Namun di sini gue cuman pinjam di pinjol cuman nominal 800 di Modal Nasional. Ini kok tiba-tiba di Slick OJK gue ada gitu loh. Dengan jumlah nominal 800.000 dengan kualitas kredit gue itu macet bro. Macet. Ya. Jadi kesimpulannya, apakah iya Modal Nasional ini bisa membacklistkan data Anda di dalam Slick OJK? Namun ini faktanya seperti ini bro. Ya, padahal gua Kredit Pintar itu kan legal, tapi gua nggak dimasukkan ke Slick OJK. Bingung kan? Kenapa hanya di Modal Nasional saja gua backlist, di KTA Bank Permata gua backlist, di kartu kredit Bank Permata gua juga backlist. Ada 3 platform ini yang ngebacklistkan data gua bro. Di sini kan gue kasih tau ya bro, kenapa data gue di pinjol legal atau model filter ini data gue dibersihkan, statusnya kreditnya lunas. Nah, sedikit informasi aja bagi teman-teman bahwa perusahaan pinjol atau perusahaan-perusahaan besar seperti kayak Shopee, Kredit Pintar, Aku Laku, Kredivo, ini termasuk perusahaan-perusahaan besar bro, dari pinjaman online ataupun dari e-commerce. Ini perusahaan besar bro. Nah, perusahaan-perusahaan besar seperti itulah, mereka tentunya pasti memiliki asuransi bro. Jadi ketika perusahaan ini memiliki asuransi, jadi ada nasabah yang gagal bayar, mereka pastinya asuransi ini akan mengcover tunggakan Anda. Ataupun kalian sudah gagal bayar, sudah terlambat bayar lama, maka asuransi ini akan mengcover tunggakan Anda. Kenapa sih seperti itu? Karena perusahaan-perusahaan besar seperti kayak Kredit Pintar, Aku Laku, Kredivo, mereka akan menjaga kualitas dari nasabah ini. Ya, kualitas dari nasabah ini. Mereka juga nggak mau bro, nasabah-nasabah dari Kredit Pintar, Aku Laku, Kredivo ini macet bro. Mereka juga nggak mau. Karena nanti dampaknya buruk juga bagi perusahaan pinjol ataupun perusahaan-perusahaan dari e-commerce. Ataupun kualitas penilaian dari OJK-nya. Kalau misalkan di platform ini banyak yang kredit macet nasabahnya, maka si OJK ini akan melihat, menyoroti
Ada yang salahkah dari pinjol ini sampai ada banyak sekali nasabah-nasabah di dalam platform itu banyak yang kredit macet? Ada apa ini dengan platform ini? Apakah dari bunganya yang tinggi atau memang dari nasabahnya yang sudah nggak mampu bayar? Dan ini akan disoroti. Bahkan kalau itu banyak yang gagal bayar di sebuah aplikasi pinjol, maka platform ini bisa-bisa akan mendapatkan warning dari OJK ataupun dapat teguran dari OJK. Ini berdampak buruk bro dari pinjol-pinjol yang tidak memiliki asuransi. Nah, jadi kalian gak usah heran, kenapa sih tiba-tiba utang kalian itu bisa lunas. Dan bahkan juga di dalam sisi OJK kalian tuh bisa bersih. Karena mereka sudah memiliki asuransi. Lalu bagaimana caranya biar kita itu dapat asuransi dari platform tersebut? Nah, di sini gue juga belum dapatkan informasinya. Itu persyaratannya bagaimana agar kita mendapatkan asuransi. Namun tentu itu adalah rahasia dari perusahaan tersebut. Jadi ada penilaian dari asuransinya. Maksudnya seperti ini, apakah nasabah ini pantas mendapatkan asuransi atau tidak? Apabila nasabah ini pantas untuk mendapatkan asuransi, maka asuransi ini akan mengcover tunggakan kalian. Namun kalau nasabah ini tidak pantas mendapatkan asuransi, maka data kalian bisa saja langsung masuk ke SLIK OJK ataupun dilaporkan ke dalam SLIK OJK. Jadi semua itu tergantung kepada keberuntungan kalian. Jadi semua nasabah dalam pinjol-pinjol tadi gue sebutkan tidak semuanya di cover bro, tapi hanya orang-orang yang mendapatkan persyaratan ataupun ketentuan-ketentuan dari asuransi tersebut. Jadi buat teman-teman yang berdoakan semoga kalian mendapatkan asuransi dari pinjol tersebut agar utang kalian tuh lunas dan agar SLIK OJK kalian tetap bersih dan aman. Nah buat teman-teman mungkin itu saja yang gue bisa sampaikan, karena kalau gue bahas ini banyak banget bro, bisa 1 jam 2 jam ini nggak kelar bro. Makanya gue ambil poin penting-pentingnya saja. Nah satu lagi pesan gue adalah kalian kalau misalkan sudah nggak mampu bayar pinjol, sudah memang bener-bener ya sudah nggak sanggup bayar pinjol dengan jumlah nominal besar, kalian itu nggak usah takut yang namanya data kalian akan dimasukkan ke SLIK OJK. Kalau kalian datanya dimasukkan ke SLIK OJK ya kalian bersyukur aja bro, bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah. Kenapa seperti itu? Karena Anda itu dipaksa untuk bermain riba ataupun dipaksa ataupun diajarkan tidak berhutang-hutang lagi. Kalau kalian masih tetap berhutang-hutang, bermain riba, ini yang akan rusak hidup Anda, rusak ekonomi Anda, rusak keluarga Anda. Karena dengan riba, dengan pinjaman online, semuanya menjadi rusak bro. Makanya kalian bersyukur datanya blacklist, lalu nggak bisa pinjam-pinjam lagi di bank ataupun di pinjol lainnya. Karena Anda dipaksa untuk berhenti untuk meminjam di mana-mana. Mungkin itu saja informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Salam galbay.